kalau kita pahami tugas kekoaman, kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga, ya, selain dia bertanggung jawab kepada keluarganya, dia juga punya tanggung jawab penafkahan, sehingga dia punya aktivitas lebih banyak di luar rumah untuk mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anggota keluarganya, sehingga tanggung jawab pendidikan di dalam rumah ini harus ada kerjasama antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. Ya, kita paham ya bahwa Rasulullah bersabda, ya, 3 hal yang tetap akan terus mengalir. Jadi semua amal, ya, manusia ketika dia wafat, dia meninggal, itu terputus semuanya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang solih. Maka kita harus menjadi ibu yang paling ambis, ya, kalau bahasanya sekarang, ya, paling berambisi untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solih. Kenapa? Karena mereka adalah investasi akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Vertizon, semoga saja Allah senantiasa limpahkan rahmat, kasih sayang, dan juga ampunan kepada kita. Allah telah beri banyak kenikmatan kepada kita. Semoga saja nikmat-nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita dan keluarga kita bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan juga amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada para pengikut beliau dari kalangan orang-orang yang saleh. Semoga saja kita beserta keluarga kita bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Sahabat Vertizon, bertemu kembali dalam kajian pendidikan Islam, khususnya pendidikan anak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama tentang Ibuku Guru Teladanku. Setelah sebelumnya kita membahas tentang keluarga itu adalah sekolah bagi anak-anak kita, dan orang tua adalah guru bagi anak-anak kita, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita khusus membahas bagaimana peran ibu dalam mendidik anak-anak, ya. Kenapa kita spesifikkan pada peran ibu? Ya, karena memang kalau kita berbicara tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak orang tua, baik ayah maupun ibu. Ayah dalam hal ini sebagai qawam dalam rumah tangga. Makna qawam di sini adalah sebagai pemimpin. Makna qawam di sini adalah sosok pemimpin yang dia mampu, bisa, dan punya tanggung jawab. Bagaimana supaya segala hal yang dibutuhkan di dalam keluarga itu terpenuhi dengan baik, termasuk dalam masalah pendidikan. Nah, sehingga kalau kita pahami tugas kekoaman, kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga, ya,
selain dia bertanggung jawab kepada keluarganya, dia juga punya tanggung jawab penafkahan. Sehingga dia punya aktivitas lebih banyak di luar rumah untuk mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anggota keluarganya. Sehingga tanggung jawab pendidikan di dalam rumah ini harus ada kerjasama antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. Ketika ayah keluar rumah, otomatis ada peran ibu di sini yang juga bertanggung jawab bagaimana proses pendidikan anak itu juga bisa berjalan secara optimal. Kita akan kembali ya kemarin dalam pembahasan visi misi keluarga seorang muslim. Visi misinya itu tidak lepas dari bagaimana Allah menciptakan manusia dalam rangka untuk beribadah. Allah juga menjadikan keluarga-keluarga kita itu tujuannya itu dalam rangka untuk mencapai kesakinahan ya di dalam rumah tangga, terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga dalam keluarga itu akan lahir generasi yang sehat, generasi yang berkualitas, kualitas keimanannya baik, kualitas intelektualitasnya juga baik. Nah, sekarang terkait dengan peran ibu. Ya, ini yang harus kita pahami sebagai wanita. Allah ciptakan ya di dunia ini laki-laki dan perempuan yang masing-masing punya tugas ya. Ada tugas bersama ya, dan juga ada tugas-tugas khusus yang memang Allah taklifkan atau Allah bebankan kepada masing-masing individu ini, termasuk kepada wanita. Wanita secara fisik Allah ciptakan ya dengan bentuk yang berbeda dengan laki-laki. Tentu saja perbedaan penciptaan laki-laki dan perempuan secara fisik ini ada maksud yang ingin Allah berikan ya. Apa maksudnya ya? Ketika Allah ciptakan fisik wanita ya, dia punya rahim, itu tujuannya di situ nanti akan tumbuh janin, dia akan mengandung ya, janin akan tumbuh, kemudian Allah tiupkan ruh gitu ya, kemudian akan berkembang sampai kemudian nanti akan dilahirkan dari rahim seorang wanita ya. Kemudian Allah juga menciptakan organ yang di situ bisa memproduksi ASI ya, sehingga ketika bayi ini lahir yang dia belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, sangat tergantung sekali dengan seseorang yang melahirkannya yaitu ibu ya. Maka melalui organ inilah ya si bayi ini bisa mendapatkan makanan yang pertama ya, makan pertama dan utamanya yaitu ASI. Kemudian ada juga organ reproduksi yang lain gitu ya, yang itu nanti menjadi tempat tumbuh jalan lahirnya bayi. Nah, maka kodrat sebagai seorang wanita yang Allah berikan penciptaan fisik yang khas ya, ini yang harus kita pahami sebagai seorang wanita, bahwa ada tujuannya loh Allah menciptakan kita ya, yaitu sebagai sosok ibu yang nanti akan melahirkan generasi, yang akan melahirkan anak-anak, yang akan menjadi penjaga tumbuh kembang anak-anaknya dari dalam kandungan sampai kemudian baru lahir ya, sampai tumbuh kembangnya ketika dilahirkan di dunia. Begitu pula secara psikis ya, Allah berikan fitrah ya yang lebih ya untuk beberapa aspek pada wanita. Misalnya biasanya wanita itu lebih perasa, lebih lemah lembut ya, rasa kasih sayangnya biasanya jauh lebih kuat ya, khususnya kepada anak-anak. Nah, ini juga ada tujuannya, Allah lebihkan fitrah-fitrah ini ya. Untuk apa ya? Karena melihat posisi wanita ini sebagai ibu, maka ya ibu adalah sosok yang akan lebih perasa gitu ya ketika melihat kondisi anak-anaknya ya. Mungkin kita pernah melihat ada ibu-ibu yang merasa kok kayaknya anakku mau sakit ya gitu ya, jadi ada lebih perasa kok kayaknya anakku lagi sedih, oh kayaknya anakku lagi bahagia dan sebagainya gitu ya. Nah, ini memang Allah berikan rasa sensitivitas pada rasa gitu ya, perasaan yang ada pada para ibu ini untuk
memberikan memberikan topangan terhadap fungsi dia sebagai seorang ibu, ya. Nah, kemudian perasaan lemah lembut, kasih sayang, ya. Jadi semarah-marahnya ibu itu kan biasanya tetap saja perasaannya atau hatinya itu lembut gitu ya. Jadi makanya kadang anak-anak itu walaupun ya diomelin ya, diomel-omelin atau dimarah-marahin sama ibunya gitu ya, dibentak-bentak misalnya, ini untuk anak-anak usia dini ya, tetap aja nanti magnet ibu itu sangat kuat gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan ibu ya pada aspek perasaan, kelemah lembutan, ya rasa sayang itu memang jauh lebih besar. Makanya kenapa Allah berikan fungsi khusus pada para wanita ini sebagai ibu. Ya, jadi ibu ini bukan suatu pilihan, ya posisi sebagai ibu ini bukan satu pilihan, tapi merupakan kodrat yang memang Allah tetapkan buat kita para wanita. Ya, maka setiap wanita ya yang dia sudah balik, yang dia sudah dewasa, maka dia sudah harus siap untuk menjadi seorang ibu. Dia harus mengembangkan potensi-potensinya sebagai seorang ibu. Ya. Nah, kemudian bagaimana tanggung jawab ibu terhadap anak? Ya. Secara fitrah tadi ya Allah berikan penciptaan fisik, kemudian secara psikis juga ya. Maka di sini ada tanggung jawab ibu terhadap anak ya. Kalau kita lihat ya faktanya, ketika ibu ini yang melahirkan dan ibu yang kesehariannya akan bersama dengan anak-anak, maka dia ada dua fungsi di dalam kehidupan bersama dengan anak-anaknya, yaitu fungsi pengasuhan dan fungsi pendidikan. Di mana fungsi pengasuhan dan fungsi pendidikan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ya, jadi misalnya kalau ada wanita misalnya aku ngasuh anak aja deh untuk pendidikan aku nggak bisa gitu ya, maka tidak bisa seperti itu. Ini merupakan satu fungsi yang nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya ya. Kenapa? Karena ya seorang ibu, kalau kita kembalikan tadi ya dalam proses penciptaannya tadi, seorang ibu ketika Allah ciptakan karena dia yang melahirkan anak-anaknya, maka dia pula yang punya peran utama dalam memberikan ya pendidikan kepada anak-anaknya. Ya, misalnya fungsi pengasuhan itu apa saja sih ya? Misalnya menyusui gitu ya, memberi makan, memberikan minum ya, menjaga, memberikan makanan yang bergizi ya, halal dan thayyib ya, menjaga kebersihan tubuh anaknya ya, menjauhkan anak-anak itu dari hal-hal yang berbahaya. Ini fungsi-fungsi pengasuhan. Makanya seorang ibu, seorang wanita ya, calon ibu maupun para ibu, dia harus memahami bagaimana fungsi pengasuhan itu bisa berjalan dengan baik, karena fungsi pengasuhan ini akan berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, misalnya bagaimana menyusui yang benar, bagaimana memberikan makan yang benar. Ya, bagaimana memberikan makanan yang bergizi, halal dan thayyib, sampai tips and triknya gitu ya. Kalau anak mogok makan ya, ini bagaimana cara untuk membuat anak-anak kita tetap mau makan ketika di masa-masa mogok ini gitu. Nah, ini kan perlu skill, butuh ilmu. Maka pengasuhan atau fungsi pengasuhan ini gitu ya tidak bisa kemudian dipelajari misalnya hanya secara turun-temurun gitu kan, tapi harus ada ilmu yang memang dipelajari oleh para wanita supaya fungsi pengasuhannya ini bisa berjalan dengan baik ya. Karena fakta-fakta menunjukkan bagaimana para ibu ya tidak bisa atau tidak memahami bagaimana harusnya ya mengasuh anak dengan baik ya. Misalnya atau memberikan makanan yang bergizi ya, misalnya anak-anak dibiarkan ya memakan makanan yang itu tidak sehat, memakan makanan yang mengandung bahan-bahan yang itu bisa merusak ya organ-organ tubuhnya ya. Nah, sehingga
kalau seandainya ibu-ibu tidak paham bagaimana memperhatikan kualitas gizi makanan pada anak-anaknya, maka akibatnya apa ya? Akibatnya nanti anak-anaknya tumbuh dengan pertumbuhan yang tidak optimal ya. Nah, jadi harus diperhatikan fungsi pengasuhan ini ya untuk para ibu. Kemudian harus difahami juga bagaimana para ayah bisa memberikan penafkahan yang cukup untuk anggota keluarga sehingga para ibu bisa menyediakan makanan-makanan yang berkualitas ya, yang bergizi dan berkualitas itu tidak berbicara di harga ya, tidak harus mahal ya, tapi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, sesuai dengan tumbuh kembangnya ya, termasuk juga menjauhkan anak-anak kita dari bahaya ya, jadi tidak dibiarkan bermainan sendiri khususnya ketika mereka di masa-masa usia dini dan sebagainya. Fungsi pengawasan itu juga harus diperhatikan. Nah, selain fungsi pengasuhan ya, ibu atau wanita ini juga punya fungsi pendidikan ya. Apa saja ya? Nah, karena kalau kita kembali pada tujuan sebuah keluarga itu dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan individu-individu yang ada di dalamnya ini sebagai ibadur rahman ya, sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang senantiasa menjalani kehidupan di dunia ini dengan landasan agama. Maka peran ibu sangat penting untuk menjaga bagaimana supaya tujuan keluarga ini bisa tercapai dengan baik ya. Otomatis ketika kita memiliki visi misi hidup menjadi hamba Allah yang bertakwa, visi misi hidup ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan penanaman bahwa anak-anak kita ini juga sebagai hamba Allah ya, bahwa nak, kamu diciptakan Allah untuk beribadah, nak, kamu harus bertakwa kepada Allah, nak, kamu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, nak, kamu harus kerjakan sholat, nak, kamu harus jaga auratmu, nak, kamu harus jaga pergaulanmu. Nah, ini melalui proses pendidikan yang ditanamkan orang tua gitu ya kepada anak-anaknya. Nah, maka peran ibu di sini ya berfungsi untuk mengenalkan siapa penciptanya. Kan nggak mungkin anak-anak kita untuk kita ajak untuk takwa, untuk taat kepada Allah sebelum kita kenalkan siapa penciptanya. Maka kalau udah kenal, dia akan sayang, dia akan cinta dengan penciptanya, maka dia akan jalankan semua perintah-perintah penciptanya dan menjauhi larangan-larangan penciptanya ya. Kemudian menanamkan nilai-nilai agama, hukum-hukum syariat, akhlak, adab-adab, sopan santun ya. Itu ditanamkan di dalam rumah melalui keteladanan dan ilmu. Kemudian fungsi pendidikan yang lain yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita adalah menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Kalau kita perhatikan ya dalam fase kehidupan manusia ya, di situ kan ada masa bayi, masa anak balita, masa anak-anak ya, remaja muda gitu ya, sampai kemudian dewasa muda, sampai dewasa dan tua. Nah, dalam proses pertumbuhan manusia itu ya pasti ada perkembangan, pasti ada pertumbuhan ya, kemampuan-kemampuan dalam tahap tumbuh kembangnya dalam setiap tahun fase kehidupannya. Nah, maka orang tua ya harus paham ya, anak kita saat ini ya berada di dalam fase apa sehingga kita bisa menstimulasi pertumbuhannya. Misalnya kalau memang anak kita saat ini memang sudah saatnya untuk belajar jalan ya, misalnya tetah itu ya belajar jalan di usia mungkin mulai 9 tahun ya, maka distimulus bagaimana supaya dia mau berlatih untuk berjalan. Begitu pula misalnya melatih dia untuk bisa makan sendiri, melatih dia untuk
untuk pergi ke toilet sendiri, ya nanti sesuai dengan tumbuh kembangnya di pertumbuhan usianya. Biasanya sudah ada parameternya, nanti para ibu dan calon ibu silakan searching gitu ya di Google bagaimana tumbuh kembang anak-anak ya dalam setiap masa usianya, itu sudah sangat lengkap ya. Sehingga kalau misalnya di usia sekian kok anaknya masih belum mau berjalan, nah ini kan harus diperhatikan, jangan-jangan kurang stimulasi dari orang tua, khususnya dari ibu ya. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan untuk aspek-aspek yang lain, misalnya dalam masalah ibadah ya. Anak-anak usia dini itu biasanya masa-masa di mana dia suka untuk meniru apapun yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Oleh karena itu, kalau misalnya di dalam keluarga itu dibiasakan ya melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas yang di situ juga tidak pernah diabaikan kewajiban-kewajiban dalam beribadah seperti sholat, berkata-kata yang baik, gitu kan. Kemudian sopan santun, ya. Kemudian menjaga aurat, maka anak-anak kita pun juga akan mengikuti kebiasaan yang ada di keluarga, ya. Oleh karena itu, kalau kita membiasakan diri kita untuk sholat, kemudian kita ajak anak-anak kita yang usia dini ini sholat, maka nanti ketika dia sudah besar, seiring dengan bertambahnya pertumbuhan dan perkembangan akalnya, kita tambahkan ilmu ya kepadanya, ya ilmu tentang sholat, kenapa harus sholat dan seterusnya, maka nanti ketika dia sudah balik ya, orang tua tidak sulit lagi untuk menyuruhnya sholat. Kenapa? Karena sudah muncul kesadaran. Ya, oleh karena itu penting masa-masa usia dini ini membiasakan hal-hal yang baik buat mereka. Kemudian mendidik life skill ya dan ilmu pengetahuan sederhana. Ini untuk anak usia dini, misalnya mendidik mereka gitu ya untuk memakai pakaiannya sendiri ya, mendidik mereka untuk merapihkan mainannya, merapihkan buku-bukunya ya, mendidik mereka untuk mengerti waktu ya, waktu pagi aktivitasnya apa, waktu siang aktivitasnya apa, waktu sore aktivitasnya apa, dan waktu malam aktivitasnya apa. Nah, ini kan aktivitas-aktivitas ini didesain oleh orang tua ya, dari antara pagi, siang, sore, dan malam. Nah, sehingga kita sudah disetel gitu ya, anak-anak itu udah disetel, udah dirancang ya sedemikian rupa untuk menjalani kehidupan yang memang teratur dan terjadwal ya. Ini sebenarnya dalam rangka untuk melatih kedisiplinan buat mereka. Ada waktu bermain, ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu belajar ya, dan seterusnya. Untuk anak-anak usia dini biasanya belajarnya sambil bermain, maka para ibu juga harus bisa kreatif ya, membuat ya permainan itu isinya adalah hal-hal yang bisa menstimulus pertumbuhan dan perkembangan baik akalnya, fisiknya, motoriknya ya, emosionalnya ya. Nah, kemudian mendampingi fase kehidupannya mulai dari di masa kandungan ya, bagaimana seorang ibu harus memperhatikan nih ketika dia sedang mengandung. Ya, dia perhatikan asupan gizi ya yang masuk ke dalam tubuhnya, karena itulah nanti yang akan diserap oleh janin dalam kandungan. Kemudian juga diperhatikan bagaimana supaya para ibu ini bisa menjaga lisannya, kemudian menjaga ya apa-apa yang didengar ya, karena pasti akan berpengaruh kepada bayi-bayinya yang ada dalam kandungan ya. Kemudian ketika masa balita ya, ketika masa bayi ya, ketika lahir apa yang harus dilakukan ya, pendidikan apa yang harus kita tanamkan kepada para bayi ya. Kalau Rasulullah bersabda bahwa
perdengarkan. Ya, yang pertama kali itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya ada tuntunan untuk azan, ya, mengazani bayi-bayi yang baru lahir supaya kalimat pertama kali yang dia dengar dan yang dia ucapkan nanti ketika dia mampu untuk berkata-kata itu adalah kalimat thayyibah, ya. Nah, kemudian sampai masa balita, anak-anak, remaja, dewasa dan sampai menikah ini harus didampingi secara terus-menerus di masa kehidupannya, di fase-fase kehidupannya, didampingi dengan ilmu dan juga keteladanan, ya. Nah, di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Hadis riwayat Muslim, ya. Para ibu dan juga calon ibu, hadis ini harus menjadi pegangan bagi kita bahwa ketika Allah amanahkan anak-anak kepada kita, Allah amanahkan rumah tangga yang harus kita urus, yang harus kita jaga, gitu ya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita menjalankan fungsi pengasuhan dan juga fungsi pendidikan untuk anak-anak kita, ini pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ibu tentunya dia harus memiliki, ya, yang pertama interaksi yang kuat dengan anak-anaknya, ya. Jadi kalau misalnya, ya, karena ibu itu kan guru sebenarnya, ya, tapi guru di rumah, guru yang terlibat secara langsung yang hampir 24 jam, apalagi di masa pandemi saat ini, ya, hampir 24 jam, ya, kita itu membersamai kehidupan anak-anak kita. Nah, maka ketika kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang salih, salihah, menjadi anak yang berkualitas baik, memiliki akhlak yang baik, yang memiliki intelektualitas yang baik pula, ya, maka seorang ibu harus memiliki interaksi yang kuat dengan anak-anaknya. Ya, bagaimana sih mewujudkan interaksi yang kuat, ya, pada anak-anak kita, ya? Maka seorang ibu dia harus hadir dalam kehidupan anak-anaknya, ya, dalam proses tumbuh kembangnya tadi yang saya sampaikan, mulai dari kandungan, bayi dilahirkan, masa balita, masa anak-anak dan seterusnya. Ibu selalu mendampingi, memberikan pendidikan, pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya, ya. Jadi mulai anak itu bangun, ya, kemudian nanti tidur lagi, bagaimana proses pendampingan itu dilakukan oleh seorang ibu, ya, yang tidak juga kemudian harus senantiasa bersama kita, gitu ya, karena ada kondisi-kondisi yang memang kita harus mulai memandirikan anak-anak kita. Misalnya ketika mereka sudah memasuki masa usia dini, ya, usia dini, usia 4 tahun, ya, 5 tahun, 6 tahun, itu ada beberapa aktivitas-aktivitas yang sudah harus mereka lakukan sendiri dengan pantauan kita sebagai orang tua, sebagai ibu, ya. Maka harus jalin interaksi yang kuat. Salah satu cara untuk menjalin interaksi ini adalah dengan membiasakan berkata-kata yang baik di hadapan anak-anak kita, ya. Jadi seorang ibu, ya, harus menghindar dirinya dari lisan yang tidak mendidik, dari lisan yang kasar, ya, dari lisan yang tidak memiliki makna, atau dari lisan yang menyakitkan. Itu harus dihindari. Maka para ibu, para wanita, calon ibu, ya, pada kesempatan hari ini, ya, saya juga termasuk mengajak diri saya untuk senantiasa melakukan introspeksi diri terhadap lisan-lisan yang kita keluarkan kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai kemudian karena lisan yang tidak terjaga menyebabkan jalinan interaksi kita kepada anak-anak kita ini jadi rusak. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, memahami dan selalu mengikuti seluruh aspek tumbuh kembang anak-anak kita tanpa ada yang terlewat, gitu ya. Jadi tahu ini, oh, anak kita di masa
usia bayi. Oh, sebentar lagi anak kita mau tengkurap. Oh, sebentar lagi anak kita mau duduk gitu ya. Nah, ini diperhatikan masa-masa tumbuh kembangnya. Termasuk nanti ketika dia sudah mulai berbicara, mengeluarkan ya kata-kata. Nah, ini juga harus dilatih bagaimana supaya dia bisa mengeluarkan kata-kata yang baik ya. Kata-kata yang itu tidak merusak akal dan jiwanya gitu ya. Nah, maka kemudian orang tua juga harus paham ya, khususnya ibu. Nah, setelah masa usia bayi kemudian masuk masa balita ya, kalau kita lihat ya masa-masa balita itu kan masa-masa luar biasa ya, anak-anak kita melakukan eksplorasi terhadap semua potensi-potensi kehidupannya ya. Maka orang tua pun khususnya ibu harus paham ya, ketika anak-anak sedang mengeluarkan potensinya, ini harus difahami mereka sedang menjalani proses tumbuh kembangnya, sehingga orang tua jangan sampai kaget gitu ya ketika misalnya anaknya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik misalnya ya. Ya, walaupun kita terkejut ya, tapi kemudian kita harus melakukan introspeksi diri, kira-kira dari mana nih kata-kata yang tidak baik ini didapatkan. Kalau dari rumah itu tidak pernah diajarkan, ya berarti ada faktor eksternal. Nah, maka orang tua harus memperhatikan apa yang menyebabkan anak-anak ini kok misalnya karakternya ya jadi berubah. Jadi misalnya lebih pemarah ya. Oh, dia akhir-akhir ini lebih sensitif ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti ketika masuk masa-masa mumayyiz, masa-masa menjelang balik, itu juga harus diperhatikan ya pertumbuhannya ya. Mohon maaf, mungkin yang perempuan ada pertumbuhan secara khusus ya di bagian organ-organ tubuhnya, begitu pula yang laki-laki. Nah, ini harus diperhatikan oleh para orang tua ya. Jangan sampai orang tua terlewat dalam masa tumbuh kembang anak-anaknya ya. Jadi ternyata jadi orang tua itu nggak mudah ya. Jadi nggak sekedar dilahirkan, diberi makan gitu ya, disekolahkan, tapi tadi orang tua harus paham bagaimana perkembangan anak-anaknya sampai saat ini. Ketika anak-anak kita sudah besar sampai mendekati usia balik, sampai balik pun itu tetap harus didampingi ya tumbuh kembangnya, dan juga diberikan ilmu bagaimana supaya tumbuh kembangnya ini berkembang sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Nah, kemudian ibu harus menjadi qudwah ya, teladan, karena dia adalah orang terdekat bagi anak-anaknya ya. Maka apa yang dilakukan ibu itu adalah contoh terdekat bagi anak-anak ya. Jadi kalau ibunya suka marah-marah ya, bisa dipastikan anaknya pun juga seperti itu ya. Kalau ibunya penyabar ya, maka insya Allah anak-anak pun juga akan memiliki sifat penyabar ya. Kalau ibunya suka gerasak gerusuk ya, maka anaknya pun juga akan begitu gitu ya. Kalau misalnya ibunya malas gitu ya, malas ibadah ya, malas tilawah ya, anaknya juga akan seperti itu ya. Jadi tolong jangan marahi anak-anak kita kalau misalnya ketika kita suruh untuk mengaji gitu ya, baca Iqra ya, tilawah Al-Quran atau sholat males-malesan, jangan dimarahi dulu, tapi lakukan introspeksi. Sudahkah kita menjadi qudwah yang baik buat anak-anak kita? Ya, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik ya? Jangan-jangan kita minta anak-anak kita untuk belajar Iqra, tapi kita sendiri para ibu gitu ya jarang membaca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian menerapkan prinsip belajar ya untuk diterapkan, karena dia yang paling banyak memiliki waktu bersama anak-anak. Nah, jadi ibu tentu saja harus punya kurikulum sederhana ya, tidak perlu kurikulum yang kompleks seperti halnya di sekolah, tapi kurikulum sederhana. Paling tidak hari ini anak-anak mau diberikan ilmu apa, anak-anak mau diberikan pendidikan tentang apa, anak-anak tumbuh kembangnya mau diasah pada aspek yang mana ya. Maka ibu tentu saja dia harus punya ilmu, maka silahkan pelajari ya bagaimana ilmu-ilmu pendidikan ya, mulai dari tahapan anak usia dini, usia mumayyiz, sampai nanti usia balik.
Nah, kemudian ibu itu adalah orang yang paling berambisi mencetak anak yang solih karena itu adalah investasi terbesarnya untuk akhirat. Ya, kita paham ya bahwa Rasulullah bersabda 3 hal yang tetap akan terus mengalir. Jadi semua amal manusia ketika dia wafat, dia meninggal, itu terputus semuanya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang solih. Maka kita harus menjadi ibu yang paling ambis ya, kalau bahasanya sekarang ya, paling berambisi untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solih. Kenapa? Karena mereka adalah investasi akhirat kita. Kalau mereka bisa menjadi anak-anak yang solih, ya, maka ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, ya, kemudian doa-doa mereka, ya, ibadah-ibadah yang kita ajarkan kepada mereka, ya, ketika nanti kita meninggal, ya, maka itu akan terus mengalir setiap kali mereka mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, setiap kali mereka mengamalkan ibadah yang melalui kita, ya, kita ajarkan kepada mereka, setiap kali mereka berdoa, mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka itu menjadi investasi terbesar untuk akhiratnya. Makanya di dalam Al-Quran kan banyak dikisahkan bagaimana keluarga-keluarga itu bisa berkumpul ke surga, ya. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang solih, ya, Masya Allah ya. Ini nih ya, harus menjadi pembicaraan di keluarga, ya. Jadi pembicaraan itu tidak hanya sekedar pada aspek kehidupan dunia, ya. Kalau misalnya kita ngumpul bersama suami, bersama anak-anak, itu harus jadi pembicaraan bagaimana supaya kita bersama-sama bisa mewujudkan nih rumah yang di dunia ini bisa kita bawa sampai ke surga. Kita bisa bareng-bareng lagi, ya. Kita bisa senang di dunia, juga bisa senang bersama-sama di surga. Nah, ini yang kemudian ya, salah satu cara untuk menjaga bagaimana supaya visi misi kehidupan keluarga itu tetap terjaga senantiasa, ya, melakukan komunikasi-komunikasi yang bisa menghantarkan, ya, para anggota-anggota keluarga ini senantiasa memupuk diri mereka, ya, memproses diri mereka menjadi orang-orang yang soleh, ya, supaya bisa menjadi penolong antara satu dengan yang lainnya nanti di yaumil akhir. Nah, kemudian yang terakhir, dia harus punya rasa tulus dan penuh kasih sayang tanpa syarat, ya. Jadi kadang ibu suka berucap begini, ya, kalau baik jadi anak ibu, kalau nggak baik bukan anak ibu, ya. Padahal yang melahirkan ya juga si ibunya ini kan. Nah, jadi yang namanya tulus dan kasih sayang itu nggak boleh ada syaratnya, ya. Ketika masa anak-anak kita sedang dalam kondisi, mohon maaf ya, susah untuk dinasehati, rasa sayang dan rasa tulus dalam membimbing mereka itu tetap harus kita tumbuhkan. Nah, ini yang memang kadang sulit, tapi harus dipaksa ikhlas, ya, untuk tulus dan memiliki rasa kasih sayang. Jadi ketika anak-anak kita itu sedang menjauh dari kita, melanggar gitu ya prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam keluarga, maka rasa kasih sayang itu pun juga harus kita miliki untuk mengembalikan mereka, ya, bersama-sama lagi dengan kita, ya. Insya Allah kalau seandainya komunikasi, penanaman akidah itu baik, ya, penanaman prinsip-prinsip Islam itu baik di tengah-tengah anak-anak kita, kalaupun mereka melenceng maka nggak akan jauh, mereka akan segera kembali kepada kita. Nah, memang kunci kesuksesan pendidikan anak salah satunya adalah bagaimana orang tua bisa menjadi teladan yang baik. Maka segeralah proses diri kita untuk menjadi orang tua yang baik. Nah, yang berikutnya yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadi guru dan teladan bagi anak-anak kita, jangan lupa, ya, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Kita berkeluarga harus niat karena Allah. Kita menjadi orang tua dan menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita, khususnya untuk para ibu, ya, kewajiban pengasuhan dan pendidikan tadi, itu juga harus diniatkan ikhlas karena Allah,
ya, bukan karena beban, ya. Nah, jadi niat ini sangat berpengaruh terhadap amal. Kalau niatnya benar, ya, kemudian amal yang kita lakukan itu juga sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, cara kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan bernilai pahala. Tapi kalau kita tidak memiliki tujuan, tidak memiliki niat, ya, jadi hanya rutinitas saja dalam mendidik anak-anak kita, dalam mengasuh anak-anak kita, maka amalnya jadi sia-sia, ya. Maka sematkan niat karena Allah, ya, dalam menjalankan fungsi sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang guru bagi anak-anak kita, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, seorang ibu, ya, supaya bisa lebih mudah menjadi guru dan teladan bagi anak-anak, maka temukan potensi diri kita, ya. Temukan kemampuan-kemampuan terpendam yang kita miliki, ya. Misalnya kita memiliki kemampuan untuk ibu itu kan biasanya bagaimanapun kondisinya, sifatnya, ya, maksudnya sependiam apapun sifatnya, dia pasti sosok yang lebih banyak berkata-kata gitu ya ketika ada di dalam rumah, ya. Ini potensi besar sebenarnya, kemampuan untuk berkomunikasi, walaupun ini harus dilatih, ya, berkomunikasi yang baik. Maka banyaklah berlatih kepada para ibu guru di sekolah bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Ya, ini yang harus kita contoh nih. Kalau biasanya ibu-ibu guru itu kan punya banyak tips bagaimana untuk membuat anak-anak muridnya ini bisa mendengarkannya, ya, entah dengan bercerita terlebih dahulu, ya, ini kalau untuk anak-anak usia dini, ya, atau misalnya bernyanyi terlebih dahulu dengan merangkulnya, dengan memeluknya, dengan membelainya, ya. Nah, karena Allah kan udah lebihkan beberapa fitrah pada diri kita, ya, tadi lebih kasih sayangnya, lebih perasanya, ya, dan sebagainya. Nah, itu merupakan potensi yang harus kita keluarkan ketika kita memiliki anak-anak. Nah, seorang ibu dia juga harus memiliki kepribadian Islam yang kuat, ya. Apa sih kepribadian Islam itu? Ya, kepribadian Islam itu bagaimana seorang ibu ini memiliki pola pikir dan juga pola sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan Islam, yang berlandaskan pada akidah Islam, ya. Jadi cara berpikirnya Islam, cara bertingkah lakunya juga Islam. Jadi kalau udah klop pola pikir dan pola sikapnya, akan terwujud kepribadian Islam yang kuat pada dirinya. Maka dia bisa menjadi sosok teladan dan guru bagi anak-anaknya, ya. Dia punya kemampuan untuk menjadi magnet bagi anak-anaknya karena dia memiliki kepribadian Islam yang kuat. Maka kalau seorang ibu dia sudah memiliki kepribadian Islam yang kuat, anak-anaknya pun juga akan mencontoh kepribadian Islam yang dimiliki ibunya, ya. Kemudian memiliki kesadaran dalam mendidik anak, ya, sebagai aset umat. Ya, kalau kita pernah dengar, ya, syair Arab, ya, situ disebutkan al-ummu badrasatul ula. Iza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah sekolah utama. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Jadi hari ini anak-anak yang kita didik itu nanti akan mengisi kehidupan sebuah bangsa, sebuah negara, ya, di 10 atau 20 tahun atau 30 tahun ke depan, ya. Maka apa yang kita didik hari ini akan menggambarkan bagaimana kondisi negara kita, kondisi umat kita. Kalau para ibu ini mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, ya, dia terjun, ya, mendidik anak-anaknya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dia berikan ilmu, akhlak, adab, ibadah, ya, dia bimbing anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka bisa tergambar bagaimana masa depan sebuah negara, masa depan sebuah umat. Tapi kalau hari ini para ibu mengabaikan fungsi
pengasuhan dan fungsi pendidikan bagi anak-anaknya, maka juga bisa terbayang bagaimana kondisi umat ke depannya. Ya, makanya saya ingin mengajak untuk para ibu kembali yuk ke rumah. Ya, walaupun misalnya kita harus bekerja di luar menjadi wanita yang juga harus menopang perekonomian keluarga, tapi ayo kembali ke rumah, jalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan dengan baik. Jangan sampai kemudian kita profesional di bidang pekerjaan kita di luar rumah, tapi kita tidak menjadi ibu yang profesional di dalam rumah. Ya, fungsi kita sebagai ibu Ummu Warabbatul Bait, sebagai ibu dan juga sebagai madrasah bagi anak-anak kita itu harus diperhatikan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian memahami konsep pendidikan anak nanti karena kajian kita berseri ya, konsep-konsep ini nanti akan disinggung di setiap pertemuan yang akan kita kaji ya ke depannya. Nah, kemudian menanamkan konsep diri positif pada anak. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tanamkan motivasi, semangat, daya juang yang tinggi gitu ya. Jadi kalau ibunya motivasinya besar, semangatnya kuat ya. Jadi kalau pagi hari itu ibu sudah bersemangat, maka insya Allah anggota keluarga juga semuanya akan bersemangat ya. Tapi kalau ibunya gitu malas-malesan ya, mohon maaf ya, misalnya orang tuanya bangun subuhnya saja itu telat gitu ya, maka begitulah nanti kondisi di dalam rumah ya. Maka biasakan ya selalu beraktivitas di pagi hari, karena itu akan akan menjadi menjadi patokan tuh nanti ya keberhasilan aktivitas selanjutnya yang akan dilakukan. Maka tanamkan kepada anak-anak kita ya untuk menghidupkan di waktu-waktu subuh tadi ya, tidak bermalas-malasan. Kemudian ketika mereka ingin sesuatu itu harus dengan usaha ya, dimotivasi ya, motivasi belajar yang baik ya, tidak parameternya tidak kemudian dinilai ya, tapi pada pemahaman yang harus mereka miliki ya. Jangan sampai kemudian anak kita nilainya bagus tapi nggak paham gitu kan, itu harus diperhatikan oleh orang tua ya. Jadi yang kita harapkan kan dia paham ya nilainya. Kalau misalnya dia paham terhadap ilmu ya, nilai itu biasanya akan mengikuti gitu kan. Nah, kemudian memberikan stimulasi kepada anak-anaknya ya dalam setiap tumbuh kembangnya ya. Tadi ya misalnya saatnya dia sudah harus mandiri ya, diberikan tanggung jawab ya, membersihkan kamarnya sendiri, kemudian membersihkan barang-barang pribadinya ya, kemudian mencuci piringnya setelah makan. Nah, itu cara-cara untuk memberikan stimulasi, tapi tentu saja nanti ada jenjang-jenjang usianya sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Kemudian memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus serta menjalin komunikasi efektif kepada anak-anak ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya di poin ini, bagaimana membentuk konsep diri pada anak-anak kita ya. Konsep diri ini nanti akan berpengaruh pada pembentukan karakter, pembentukan sifat pada anak-anak kita. Maka orang tua khususnya ibu harus menanamkan konsep diri yang baik kepada anak-anak kita. Konsep diri itu adalah nilai diri, sehingga dia bisa menilai aku itu seperti apa, karakter aku itu bagaimana, aku anak yang bagaimana, aku anak yang seperti apa. Nah, cara anak menilai dirinya ini tergantung pada pembentukan konsep diri yang ditanamkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsep diri ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya. Nah, konsep diri ini akan mempengaruhi pemikiran dan juga perasaan anak-anak kita. Kalau ya konsep diri yang ditanamkan adalah konsep diri yang positif, maka akan melahirkan sikap yang optimis pada anak-anak kita. Jadi sosok anaknya itu menjadi